kembali lagi bersama aku Dio di channel Diosen. Kali ini kita akan membahas tentang episode ke-13 dari Ultraman Omega. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau sahabat kamu tiba-tiba punya rahasia gede, kayak bisa manggil makhluk misterius buat ngelawan monster. Gimana nih reaksi arek-arek? Nah, di episode ke-13 Ultraman Omega yang judulnya Ketahuan Kak Ayu, semua kekacauan dan rahasia itu akhirnya meledak jadi satu atau kebongkar lah ya. Episode ini nggak cuma seru tapi juga nyentuh banget karena ngebahas kepercayaan, rahasia, dan arti persahabatan. Episode ini jadi momen refleksi besar buat Kose, Sorato, dan juga Ayumu. Ceritanya dimulai ketika Ayumu tanpa sengaja hampir ngelihat kemampuan rahasia Kose. Panik, Kose langsung bikin alasan atau biar pembahasannya itu gak melenceng-melenceng, Kose ini pakai kertas sotekan ya, biar bisa jelasin semuanya nanti. Tapi belum sempat tenang, tiba-tiba kaiju Pegunas turun dari langit. Dari sinilah batu misterius yang mereka simpan pecah dan muncullah Rekines yang bantu melindungi mereka. Di sisi lain, Ayumu yang gak tahu apa-apa malah jadi saksi dari semua kekacauan ini. Awalnya suasana tegang banget karena Ayumu bakal datang ke gudang Taiyo, tempat Kose dan Sorato biasanya tinggal lah ya. Kose khawatir kalau dia tidak bisa menjelaskan rahasianya, apalagi waktu Pegunas muncul secara tiba-tiba. Batu misterius yang mereka simpan retak dan Rekines keluar buat melindungi mereka dari ancaman kaiju. Di tengah situasi itu, Kose mulai menceritakan kisah masa lalunya tentang hubungan dengan Rekines dan Trigaron, dua entitas yang pernah bantu mereka di masa-masa sulit lah ya kan. Tapi sebelum semuanya bisa dijelasin ke Ayumu, muncul lagi gangguan baru, yaitu Pigmon. Makhluk kecil ini bikin panik, tapi ternyata dia bukan ancaman lah ya. Setelah semuanya tenang, hubungan mereka bertiga makin solid. Mereka bareng-bareng ngerawat Pigmon dan mutusin buat nganterin dia balik ke pulau asalnya ya. Dia lanjut ke percakapan. Di tengah percakapan, Ayumu juga ngasih tahu sedikit soal NDF, organisasi yang dulunya menganggap Ultraman Omega itu musuh ya. Tapi sekarang mulai percaya kalau Omega sebenarnya pelindung manusia. Di akhir episode kita dapat foreshadow ya kalau bakal ada ancaman baru yang datang, yaitu Meteo Kaiju dan sosok misterius bernama Zovarlas. Ya, itu untuk alur ceritanya memang sedikit ribet karena ini 90% itu adalah recap dari episode-episode sebelumnya. Di episode ini juga yang pada waktu itu Omega itu tidak berubah sama sekali. Loh bang, kan ada scene-nya, itu kan scene dari episode-episode sebelumnya ya. Jadi di episode ini Omega tidak berubah sama sekali. Oke, oh ya, yang ngantar ke Pigmon, yang ngantar kembali ke pulau asalnya Pigmon itu aku nggak tahu ya. Tapi mungkin terbangnya itu ya kayak dulu waktu Sorato ngangkat Kose atau menerbangkan Kose, mungkin kayak gitu ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya dari episode ke-13. Nah, Kose panik banget waktu Ayumu hampir tahu rahasianya. Dia sampai bikin catatan buat nyusun penjelasan biar nggak salah ngomong ya. Situasi ini bikin kita agak tegang lah karena Kose terlihat benar-benar takut kehilangan kepercayaan temannya.
Momen ini nunjukin sisi manusiawi Kose yang berjuang antara jujur dan melindungi rahasia besar yang dia tanggung. Ayumu juga mulai sadar kalau sahabatnya punya beban berat yang gak bisa sembarangan dibuka ke siapapun. Scene ini jadi fondasi penting buat hubungan jujur mereka. Ketegangan kecil ini justru bikin kepercayaan tumbuh lebih dalam dan ngasih arah baru buat penjelasan karakter di episode-episode berikutnya. Di tengah kekacauan dan rahasia, hubungan mereka bertiga justru makin kuat. Ayumu akhirnya ngomong kalau dia nggak peduli rahasia apa yang disembunyikan. Yang penting mereka tetap teman. Kalimat sederhana itu jadi titik balik emosional. Dari ketegangan awal, suasana berubah jadi hangat. Kita bisa ngerasain gimana momen kecil itu memperlihatkan kekuatan hubungan mereka. Scene selanjutnya makin memperdalam rasa itu. Sorato dan Kose saling lempar pandangan seolah lega karena Ayumu bisa menerima tanpa harus tahu semua hal. Mereka bertiga ketawa kecil ya. Dan atmosfer yang tadinya tegang berubah menjadi penuh rasa syukur. Di sini chemistry antar karakter terasa paling alami sepanjang seriesnya ya. Pesan moralnya jelas tapi dalam ya. Kepercayaan gak harus datang dari keterbukaan penuh, tapi dari rasa saling ngerti dan niat buat tetap bareng walau ada hal yang belum bisa diungkap. Dari sini, kita tahu bahwa hubungan mereka udah melangkah ke tahap yang lebih kuat lagi. Episode ini juga nyiapin panggung buat babak berikutnya dengan cara yang halus tapi bikin penasaran. Kristal Rekenes dan Trigaron yang tiba-tiba bercahaya bukan cuma efek visual biasa, tapi tanda jelas kalau bakal ada ancaman besar nih. Cahaya itu jadi simbol bahwa ada sesuatu di luar sana yang mulai bergerak. Seakan di dunianya Ultraman Omega nggak akan pernah sama lagi setelah ini. Nama-nama seperti Meteo Kaiju dan Zefarlas disebut sekilas tapi punya bobot besar ya. Meteo Kaiju mungkin bukan cuma monster biasa, tapi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Sedangkan Zefarlas disebut dengan nada misterius seolah dia musuh utama berikutnya. Elemen-elemen kecil ini bikin kita mulai nebak-nebak nih arah cerita dan nunggu momen ledakannya di episode yang akan datang. Selain itu, perubahan sikap NDF yang dulu curiga sama Omega tapi sekarang mulai percaya jadi tanda kalau dunia ini pelan-pelan bergeser ya. Ada dinamika politik dan moral yang muncul di balik layar, menunjukkan bahwa Ultraman Omega nggak cuma tentang pertarungan fisik, tapi juga perjuangan untuk diterima dan dipercaya. Inilah yang bikin episode ini terasa penting, yaitu tenang di permukaan tapi penuh tanda-tanda badai besar yang akan datang nih. Pigmon jadi binatang kecil di episode ini ya. Awalnya dikira ancaman karena kemunculannya bikin panik. Ternyata dia cuma makhluk lucu yang nyasar dan juga lapar. Dan juga ada cedera lah ya kan. Dari situ, suasana yang tadinya tegang langsung berubah menjadi ringan dan penuh rasa ingin tahu. Kita dibuat simpati karena Pigmon ditampilkan bukan sebagai monster jahat ya, tapi sebagai makhluk yang salah tempat dan butuh bantuan ya. Sorato dan Kose langsung nunjukin sisi lembut mereka. Mereka nggak nyerang atau kabur, tapi malah merawat Pigmon yang terlihat lemah. Mereka kasih makanan, ngobrol sambil bercanda, dan akhirnya mutusin buat nganterin Pigmon kembali ke pulau asalnya. Scene ini terasa sederhana tapi punya nuansa emosional yang kuat. Ini kayak jeda dari hiruk pikuk pertarungan. Momen dimana karakter bisa nunjukin sisi kemanusiaannya. Makna dari kehadiran Pigmon juga dalam banget. Pesan yang disampaikan jelas. Gak semua makhluk asing itu berbahaya. Kadang empati dan kasih sayang jauh lebih ampuh daripada kekuatan fisik buat menjaga perdamaian. Episode ini berhasil nunjukin bahwa dalam dunia penuh monster dan konflik, masih ada ruang buat kebaikan kecil yang tulus. 早く食えよ。
Episode ke-13 yang berjudul Ketahuan Kak Ayu bisa dibilang episode paling hangat dan penuh makna di Ultraman Omega sejauh ini. Sekali lagi, sejauh ini. Walau nggak ada pertarungan epik, cerita ini nyentuh hati lewat persahabatan dan kepercayaan antar karakter. Rahasia yang belum sepenuhnya terbuka justru bikin hubungan mereka makin kuat dan kita dikasih sinyal kalau bahaya besar sudah menunggu di depan. Bisa dibilang ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan Ultraman Omega. Momen dimana karakter, emosi, dan dunia mulai bersatu menuju konflik yang lebih besar lagi. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode ke-13 Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih Sorato sudah membongkar identitasnya sebagai Ultraman Omega ya. Karena setelah Kak Ayu itu jelaskan NDF, itu kan langsung dikat ke scene sore ya. Mungkin itu sudah ngobrol panjang banget dan Kak Ayu ini sudah diberitahu. Nah, itu untuk perspektifku ya. Kalau perspektif arek-arek gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Ya, tapi episode 14 kita lihat apakah ada pertarungan epic. Karena di preview yang aku lihat itu kayaknya solid banget dari tim Sorato ya, yaitu Sorato, Bose, dan juga Ayumu ya. Dan pertarungannya itu di preview itu terlihat epic dan juga seru. Itu keren banget sih. Ya, kalau kalian ada pendapat lain atau ada pembahasan yang kelewat, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.